Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan bahas mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah teks yang berisi mengenai tawar-menawar antara pihak pertama dan kedua untuk mencapai kesepakatan bersama. Mungkin kalian juga sebelumnya pernah mendengar negosiasi itu apa, dan tanpa kalian sadar juga kalian sering melakukan negosiasi, entah itu dengan teman, dengan orang tua, atau pada saat kalian sedang berbelanja di pasar. Pasti tuh pernah mengalami yang namanya negosiasi. Negosiasi itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari negosiasi? Tujuan dari negosiasi itu untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan persepsi yang sama gitu. Jadi sama-sama tidak ada yang rugi nantinya antara pihak pertama dan juga kedua. Kemudian, apa manfaat dari negosiasi? Kalau negosiasinya berhasil, tentu nanti kerjasama antara pihak pertama dan juga pihak kedua akan berjalan sesuai dengan keinginan. Adapun prinsip dalam bernegosiasi yaitu yang pertama, memisahkan perasaan pribadi dari masalah yang sedang dihadapi dalam bernegosiasi. Kemudian yang kedua, fokus kepada tujuan yang akan dicapai, fokus pada posisi kita, pada kepentingan yang ingin kita capai. Yang ketiga, memiliki beberapa option atau memiliki beberapa pilihan sebelum akhirnya kita yakin akan kesepakatan dalam negosiasi. Yang terakhir, yang keempat itu karismatik dan vokal yang kita sampaikan itu harus meyakinkan pihak yang bernegosiasi dengan kita. Jadi pihak yang bernegosiasi dengan kita itu akan yakin dengan apa yang kita sampaikan dan percaya untuk bekerja sama dengan kita. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun dalam negosiasi. Yang pertama adalah partisipan. Partisipan itu adalah orang-orang yang terlibat dalam negosiasi. Pihak pertama, pihak kedua, atau misalnya ada pihak lain yang ikut dalam negosiasi tersebut, berarti itu termasuk pada partisipan. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak antara pihak satu dan pihak dua ini memiliki perbedaan kepentingan yang akhirnya nanti dicari solusinya untuk menjadi kesepakatan bersama atau jadi sepakat dua-duanya antara pihak satu dan pihak yang kedua. Yang ketiga, adanya pengajuan dan adanya penawaran. Yang terakhir adalah kesepakatan, yaitu sepakat nantinya kalau misal negosiasinya berjalan lancar sesuai dengan keinginan pihak pertama dan kedua kalau sudah mencapai kesepakatan. Nah, sekarang kita bahas mengenai kaidah teks negosiasi. Kaidah teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama adalah kata sapaan. Kata sapaan biasa kita gunakan untuk orang kedua atau pihak kedua. Contohnya, Pak, Bu, Kak, Sis, silahkan dilihat-lihat barangnya. Nah, itu termasuk kata sapaan. Lanjut, yang kedua adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu di dalamnya berisi seperti ajakan. Contohnya, Kak, silahkan dilihat-lihat barangnya, siapa tahu ada yang cocok, misalnya seperti itu. Entah konsumennya mau lihat atau datang mengunjungi toko kita, yang penting kita sudah mengajukan penawaran itu dalam kalimat persuasif tadi. Lanjut, yang ketiga adalah kalimat langsung. Yang keempat, kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung itu ada tanda kutipnya, sementara kalau kalimat tidak langsung itu nggak ada. Nah, ini pasti kalian udah tahu ya, karena udah belajar di SMP. Lanjut, yang kelima adalah bahasa santun, seperti contohnya kata-kata yang akan kita gunakan, seperti tolong, misalnya, atau silakan masuk, atau silakan dilihat-lihat, itu kalimat yang santun. Silakan dicoba barangnya, nah itu kalimat yang santun. Lanjut, struktur teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah bagian pendahuluan, bisa dilakukan antara pihak pertama dan kedua. Siapa yang memulai itu tergantung ya, seperti contoh misal kita sedang belanja ke pasar misalnya. Kita sebagai konsumen, kita melakukan orientasi atau pendahuluan lebih dulu, misal, permisi Pak, ada baju untuk anak umur 3 tahun perempuan misalnya. Kemudian si penjualnya jawab, oh ada, silakan dilihat ke dalam. Nah, kalimat pembeli atau konsumen dan penjual itu termasuk pada bagian orientasi.
Atau misalnya Bu, gimana kalau penjual dulu? Bisa, seperti misal, silakan Bu dilihat-lihat barangnya, kemudian konsumennya tertarik. Kalau akhirnya dia bertanya, oh iya Pak, ada baju yang ukuran M nggak? Misalnya, model ini gitu. Nah, itu bisa masuk bagian orientasi. Yang kedua adalah bagian pengajuan, dan yang ketiga adalah bagian penawaran. Pada kedua struktur ini, antara pengajuan dan juga penawaran biasanya terjadi secara berulang-ulang. Setelah orientasi terjadi, lanjutlah ada pengajuan, penawaran, sampai akhirnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya tinggal kalian kerjakan tugasnya untuk menganalisis teks negosiasi yang berjudul negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Itu ada di halaman 24. Silakan kalian cari struktur dan juga kaidahnya. Cari yang orientasi mana, yang bagian pengajuan dan penawaran mana. Ingat, dalam negosiasi, bagian pengajuan dan penawaran pasti berulang. Ada pengajuan, penawaran. Jadi silakan kalian tandai. Kalau dirasa ribet, misal pakai pensil atau pakai pen ditandainya, silakan kalian pakai pensil warna. Nah, berhubung strukturnya ada 4, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan. Jadi berarti ada 4 warna yang kalian pakai. Misal orientasi kalian kasih warna kuning, pengajuan misal kalian kasih warna hijau, penawaran kasih warna oranye, kesepakatan bisa kasih warna ungu. Jadi bagian pengajuan dan penawaran jangan lupa pasti berulang-ulang sampai akhirnya ada kesepakatan. Setelah itu silakan kalian cari bagian kaidahnya dari mulai kata sapaan sampai dengan bahasa yang santun. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya tinggal kalian kerjakan tugasnya untuk menganalisis teks negosiasi yang berjudul negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Itu ada di halaman 24. Silakan kalian cari struktur dan juga kaidahnya. Cari yang orientasi mana, yang bagian pengajuan dan penawaran mana. Ingat, dalam negosiasi, bagian pengajuan dan penawaran pasti berulang. Ada pengajuan, penawaran. Jadi silakan kalian tandai. Kalau dirasa ribet, misal pakai pensil atau pakai pen ditandainya, silakan kalian pakai pensil warna. Nah, berhubung strukturnya ada 4, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan. Jadi berarti ada 4 warna yang kalian pakai. Misal orientasi kalian kasih warna kuning, pengajuan misal kalian kasih warna hijau, penawaran kasih warna oranye, kesepakatan bisa kasih warna ungu. Jadi bagian pengajuan dan penawaran jangan lupa pasti berulang-ulang sampai akhirnya ada kesepakatan. Setelah itu silakan kalian cari bagian kaidahnya dari mulai kata sapaan sampai dengan bahasa yang santun. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya tinggal kalian kerjakan tugasnya untuk menganalisis teks negosiasi yang berjudul negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Itu ada di halaman 24. Silakan kalian cari struktur dan juga kaidahnya. Cari yang orientasi mana, yang bagian pengajuan dan penawaran mana. Ingat, dalam negosiasi, bagian pengajuan dan penawaran pasti berulang. Ada pengajuan, penawaran. Jadi silakan kalian tandai. Kalau dirasa ribet, misal pakai pensil atau pakai pen ditandainya, silakan kalian pakai pensil warna. Nah, berhubung strukturnya ada 4, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan. Jadi berarti ada 4 warna yang kalian pakai. Misal orientasi kalian kasih warna kuning, pengajuan misal kalian kasih warna hijau, penawaran kasih warna oranye, kesepakatan bisa kasih warna ungu. Jadi bagian pengajuan dan penawaran jangan lupa pasti berulang-ulang sampai akhirnya ada kesepakatan. Setelah itu silakan kalian cari bagian kaidahnya dari mulai kata sapaan sampai dengan bahasa yang santun. Selamat mengerjakan.